Salam saudara-saudara yang berbahagia yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam beberapa menit ke depan saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Beginilah firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia memberikan pesan yang sangat penting kepada para murid-murid yang menyaksikan Dia naik terangkat ke surga. Pesan apakah itu? Pertama, Dia memerintahkan kepada murid-murid untuk mereka tetap tinggal di Yerusalem. Yang kedua, untuk mereka tetap menantikan janji Bapa. Nah, tetap menantikan janji Bapa dan tetap tinggal di Yerusalem dapat dibuktikan pada ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 berbicara, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Ayat yang ke-12 ini menunjukkan kepada kita saudara-saudaraku bahwa ternyata murid-murid itu taat dan percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Untuk murid-murid mengalami janji Bapa atau dipenuhi oleh Roh Kudus, maka yang pertama yang murid-murid lakukan adalah percaya kepada janji Bapa, percaya kepada apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jikalau saudara dan saya ingin dipenuhi oleh Roh Kudus, yang pertama kita harus percaya kepada Tuhan. Percaya bukan hanya dalam pikiran, tetapi percaya dalam bentuk tindakan. Murid-murid bertindak, mereka turun dari Bukit Zaitun menuju ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk mereka bersama-sama berdoa dengan sehati dan tekun bersama dengan murid-murid yang lainnya. Tanpa kita percaya kepada Tuhan, mustahil orang untuk bisa mengalami kepenuhan atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, yang kedua, saudara-saudaraku, apa yang dilakukan oleh murid-murid supaya mereka mengalami janji Bapa, yaitu dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua, saudara-saudara, bahwa murid-murid itu berdoa. Ternyata saudara-saudaraku, untuk kita mengalami kepenuhan selain kita percaya, kita harus berdoa seperti yang dilakukan oleh murid-murid. Ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, saudara-saudaraku, murid-murid ini berdoa. Mereka berdoa menantikan janji Bapa. Nah, apa yang terjadi saudaraku kalau kita saudara-saudara membaca ayat-ayat selanjutnya, maka murid-murid tersebut mengalami kepenuhan daripada Roh. Mereka mengalami apa yang dijanjikan Bapa kepada mereka. Manifestasi kuasa Roh Kudus yang terjadi atas mereka menyatakan kemuliaan Allah, sehingga orang-orang yang menyaksikan terheran-heran karena ada pesan khusus yang disampaikan oleh Tuhan melalui mereka yang mengalami kepenuhan Roh. Oleh karenanya, jikalau saudara dan saya ingin mengalami kepenuhan Roh atau dipenuhi oleh Roh Kudus, yang pertama kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara-saudaraku, kita harus berdoa. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku, tentunya kita harus mencintai firman Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, mendidik, menyatakan kesalahan. Oleh karenanya, firman Tuhan yang akan menuntun kita, yang akan memimpin hidup kita, untuk kita boleh mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk berjalan bersama dengan Bapa, menyongsong kedatangannya yang kedua kali. 3 hal ini penting bagi kita, saudara-saudaraku, supaya hari-hari yang sedang sulit ini, hari-hari di mana banyak orang yang sedang mengalami kesusahan ini, hari-hari di mana orang yang sedang mengalami ketakutan ini, satu-satunya hal yang perlu kita lakukan adalah dekat dengan Bapa. Melalui apa? Melalui percaya kepada Dia, berdoa, dan dipimpin oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini dapat menginspirasi saudara, dapat memberkati saudara, sehingga saudara dan saya semakin hari semakin mencintai Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.